Teman-teman dan Pak Guru, pada ini saya ingin presisi buku yang menjudulkan Habis Gelap Terbitlah Terang, Terbitlah Gemilang. Buku ini ditulis oleh Ratih Ayu Apsari. Buku ini teman-teman, buku ini penyuntingnya adalah Jamari, ilustratornya adalah Mat Aryawan, penata tempatnya adalah Made Irawan. Diterbitkan pada tahun 2018 oleh Badan Pengamanan Bahasa dan Pembukaan Jalan Diskarnati Barat keempat, Barat Mangun, Jakarta Timur. Jadi buku ini diterbitkan di Jakarta Timur ya teman-teman. Sampul buku ini menurut saya teman-teman, sampul buku ini mimpi buruk atau jenis kegelapan teman-teman. Mimpi buruk seorang pemuda, ini saya seorang pemuda yang berjalan keluar dari mimpi buruknya untuk menuju gemilang, menuju terang ya teman-teman. Isi buku ini bercerita tentang pengabdian. Buku ini menceritakan tentang seorang bernama Royal yang sudah menunggu 20 tahun untuk mengawal datangnya para pendoa. Dari cara Royal dapat membedakan karakter manusia dari caranya berpijak, terutama saat menyentuh dia. Royal selalu merasa dirinya sangat beruntung dari semua teman-temannya ya teman-teman. Maksudnya gitu. Karena dia mengawal orang-orang untuk berdoa. Jadi dia merasa bahwa dia perilaku baik dan bagus teman-teman. Royal merasa hampir semua manusia hanya fokus pada dirinya sendiri dan tidak fokus pada dunia sekitar ataupun orang lain teman-teman. Contohnya seperti yang kita tahu, manusia merusak alam ataupun manusia melakukan kejahatan-kejahatan ya teman-teman. Dan dia fokus pada diri sendiri, keuntungan diri dan pribadi teman-teman. Seperti yang kita tahu, bisnis-bisnis yang merusak alam seperti merusak terumbu karang ataupun merusak pohon-pohonan teman-teman, yang merasa manusia sangat egois. Itu menurut Royal teman-teman. Dan suatu ketika Royal bertemu pemuda. Pada musim dingin, pemuda itu menemui Royal untuk melakukan perjalanan, yaitu perjalanan untuk berdoa ya teman-teman. Di tengah perjalanan, pemuda itu pun menceritakan kisahnya kepada Royal. Saat masih kecil, pemuda itu hidup sendiri dan susah ya teman-teman. Dia ditinggalkan kedua orang tuanya, ditelantarkan di gereja ya teman-teman. Dan saat umurnya 6 tahun, pemuda itu keluar ataupun pergi ya teman-teman dari gereja, karena ia merasa dia tidak pantas ataupun dia teman-teman tidak pantas di situ. Dia saat keluar di umur 6 tahun itu, dia melakukan kejahatan untuk bertahan hidup ya teman-teman. Dia melakukan semua kejahatan ya teman, seperti mencuri, memeras dan membunuh. Saat pemuda itu beranjak dewasa, ia bertemu seorang pendeta ya, saat waktu ia kecil teman-teman. Pendeta itu adalah seorang yang bijak. Pendeta itu berkata kepada dia, "Kehidupan apa yang kau cari ataupun yang kau inginkan?" Tanya seorang yang bijak itu kepada pemuda itu. Pemuda itu pun diam dan sejenak berpikir. Pemuda itu berpikir dan sejenak diam bahwa betul kata pendeta itu ya. Apa yang saya inginkan? Kehidupan apa saya inginkan? Saya hanya ingin damai. Itulah doa saya waktu kecil. Begitulah kata-kata Royal teman-teman. Dan sekarang pemuda itu ingin bertobat dan melakukan doa. Dia ingin melakukan doa seperti apa yang dilakukan waktu ia kecil. Dia ingin melakukan doa yang seperti yang inginkan waktu kecil. Dia inginkan bahwa dia ingin hidupnya itu jadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat ya Bapak. Dan teman-teman, menurut saya cerita pemuda ini sangat sedih teman-teman, karena begitu banyak kisah ataupun banyak yang terdapat. Dan setelah Royal tahu akan masa kelam pemuda itu ataupun masa lalu pemuda itu, Royal pun turut prihatin kepada pemuda itu ya teman-teman. Dia merasa bahwa ternyata selama ini saya memang ditakdirkan untuk mengawal orang-orang ya teman-teman, untuk melakukan tindakan yang lebih baik dan bertobat. Royal pun terseduh mendengar cerita pemuda itu dan turut prihatin akan hidupnya. Dan sinopsis buku ini, setiap manusia pasti pernah mengalami situasi sulit yang menjauhkan dari pewujudan mimpi. Mereka yang punya sifat pejuang dan bangkit sekali lagi dan membuat dirinya bersinar. Selebihnya menyesali kenapa tidak ada keberanian yang tersisa di masa lalu. Itu sinopsis buku ini ya teman-teman. Dan unsur estilistiknya
yaitu alurnya. Alurnya adalah alur mundur, temanya adalah pemuda yang berdoa, tokoh atau penakohannya royal, pemuda, dan seorang yang bijak. Latar waktunya adalah latar musim dingin, tempatnya adalah tempat berdoa, sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga, teman-teman. Amanatnya, jangan hidup terpuruk, harus bisa menjadi yang lebih baik lagi, seperti pemuda ini, teman-teman. Yang selalu sangat kelam, dia tidak ingin terpuruk situ, teman-teman. Hanya sepenggal kata dari seorang pendeta, dia akhirnya bangkit dan menjadi gemilang. Kelebihan dan kekurangan buku ini, kelebihannya adalah banyak pelajaran hidup yang dapat kita ambil. Kekurangan bukunya sangat singkat ya teman-teman, untuk menjadi bacaan kita di waktu luang. Sekian dari saya, Bang Kusan Manik. Bye.